Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dibahas terkait apakah Islam itu urgen dalam membahas politik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana jika kebijakan publik itu didasarkan pada agama Islam, sasarannya untuk semua orang. Yang kedua itu bagaimana kebijakan publik itu didasarkan pada agama Islam, itu sasarannya untuk orang Islam saja. Yang ketiga itu refleksi mengenai konservatisme di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan bahas terkait apakah Islam itu urgen dalam bahas politik di Indonesia sendiri. Dari sudut pandang saya, itu perlu adanya Islam dalam membahas politik, itu sangat penting dan urgen karena keterlibatan agama itu bukan hanya sekedar berpengaruh pada keberlangsungan politik saja, akan tetapi juga kebutuhan mendasar dari manusia itu sendiri. Kemudian membaca terkait pragmatisme dalam politik di Indonesia di era 2009 sampai 2017, bahwa akan memberikan pengertian berbeda antara pragmatis dan etika, akan menghasilkan utilitarianisme yang memandang baik buruknya tindakan manusia dari segi manfaatnya. Nah, kemudian ada juga pendapat bahwa pragmatisme di mana menampilkan bahwa tidak terlibat Tuhan dari pelaku. Hal ini saja saya tidak setuju akan hal itu, karena tanpa keterlibatan Tuhan bagaimana etika itu ada, dan itu kan berperan penting dalam politik kita saat ini. Bagaimana perpolitikan tidak bisa baik jika dalam nilai-nilai dari agama itu dihilangkan. Ketika ada hal-hal ini, jika dalam hal ini dikaitkan dengan agama dan politik, maka bisa kita katakan bahwa hal tersebut saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada kenyataannya sekarang itu sangat diperlukan kepada dalam politik kita saat ini, seperti itu. Yang kemudian ketika sikap pragmatisme itu digunakan, maka tatanan kehidupan akan menjadi bermasalah begitu hanya dalam ranah politik, karena ketika pragmatisme ini maka dari elit politik akan mempertahankan kekuasaan mereka. Maka dari hal itu perlunya nilai-nilai dan norma agama itu ada di dalam politik, berperan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Jika sikap tidak baik, maka akan berpengaruh pada tatanan pemerintahan, karena jika sistem saja yang sesuai tapi dari sikap dan perilaku yang tidak baik, maka tidak bisa menjadi pemerintah yang baik. Maka dari itu harus saling beriringan satu sama lain. Ketika adanya pragmatisme menyebabkan kecenderungan materialis, dan kemudian hal tersebut adanya utilitarianisme, di mana perilaku bebas tanpa adanya pemisahan antara perilaku dengan nilai-nilai ketuhanan, di mana di dalam hal ini tidak sesuai atau melanggar ajaran Islam, di mana hal ini tidak sejalan akan agama yang seharusnya sejalan akan hal itu. Ketika Islam seimbang baik dan yang benar, sebuah perilaku itu bukan dilihat dari hasilnya, akan tetapi dari sikap itu sendiri. Ketika politik itu bisa sejalan dengan nilai-nilai agama, perlunya karena keberadaan keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan manusia. Dengan adanya agama, maka harus diikuti nilai-nilai moral dan bukan sebaliknya. Kemudian akan menjadi para elit politik itu bisa patuh terhadap hal tersebut dan membuat tatanan menjadi baik dan menjadikan sistem pemerintahan menjadi selaras dengan keduanya. Dan itu sebabnya mengapa perlu adanya agama dalam politik itu diperlukan, agar menjadi pandangan ketika salah arah, dan kemudian menjadi kontrol diperlukan daripada elit politik, seperti itu. Terus yang kedua itu terkait kebijakan. Nah, kebijakan publik itu kalau didasarkan pada agama Islam atau pada sasaran agama Islam, sasarannya untuk semua orang, maka ketika suatu kebijakan itu didasarkan pada agama Islam untuk semua orang, itu menjadi hal yang tidak bisa diterapkan, sebab bisa terjadi pertentangan atau konflik. Dan seharusnya jika satu kebijakan itu harus bersifat universal bagi semua orang,
dan tidak memasukkan atau ada unsur agama di dalamnya. Jika kebijakan itu untuk semua orang, tetapi jika kebijakan itu didasarkan pada agama untuk semua orang, bisa diterima dari semua orang, maka itu bisa dipergunakan kebijakan itu dan tidak ada paksaan dari orang lain atau intervensi dari pihak manapun. Maka kebijakan itu bisa diterima oleh non-Islam sendiri dan harus melindungi hak-hak mereka dan tidak adanya diskriminasi atas kebijakan tersebut, seperti itu. Dan jika kebijakan publik itu didasarkan pada agama Islam, sasarannya untuk orang Islam saja, jika kebijakan itu sifatnya buat orang Islam saja ditujukan, maka akan lebih bisa diterima dengan sangat mudah, sebab kebijakan sifatnya Islam saja tidak ada masalah selagi kebijakan itu tidak melanggar norma-norma yang ada dan nilai-nilai yang diajarkan, maka hal tersebut bisa diterapkan dan digunakan kebijakan tersebut. Kemudian hal tersebut tidak melanggar hak asasi mereka. Akan tetapi jika kebijakan sifatnya mengikat untuk negara, kita perlu lihat lagi apakah tidak melanggar dan dari kebebasan beragama. Jika tidak melanggar, maka bisa dipergunakan. Akan tetapi jika hal tersebut tidak sesuai, maka perlu lagi sesuai, maka mungkin tidak dipergunakan kebijakan tersebut, seperti itu. Tidak digunakan kalau melanggar atau bertentangan. Yang terakhir itu terkait refleksi mengenai konservatisme di Indonesia. Nah, terkait pembahasan sebelumnya itu yang telah dibahas sebelumnya di kelas terkait bisa dibilang bahwa dalam berpolitik itu tidak hanya terfokus pada satu saja, Islam saja, karena bukan sifatnya Islam saja, akan tetapi berbagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari pendidikan, penegakan hukum, serta kemanusiaan. Karena dalam politik itu tidak boleh terlalu fanatik terhadap Islam. Itu akan membuat politik itu jika tidak sesuai dan terabaikan yang lainnya. Seperti itu. Pembahasan kemarin terkait dengan angka dari korupsi, di mana bahwa negara Islam bisa menjamin angka korupsi tinggi, bahwa negara yang bahkan bukan negara Islam bisa mendapatkan angka korupsi yang lebih rendah dibanding negara Islam itu sendiri. Dalam hal ini bisa kita bilang bahwa negara Islam tidak tinggi atau angka korupsi. Dari sini kita berkaca bahwa negara Islam pun tidak menjamin bahwa banyaknya penunjang lain bisa seperti negara tersebut. Dari segi pendidikan, di negara tersebut bisa maju dan angka korupsi kecil, dan bisa jadi hal tersebut yang disebabkan dari faktor pendidikan yang baik, karena sudah diakui di dunia merupakan pendidikan yang terbaik, dan itu pasti mempunyai faktor-faktor lain. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah Islam sendiri bisa mengatasi yang namanya korupsi itu. Dan kemudian ada beberapa faktor sih yang bisa mempengaruhi kenapa bisa korupsi itu masih sering terjadi, meskipun prinsip-prinsip Islam itu diterapkan karena berbagai faktor. Yang pertama, dari segi penerapan ajaran Islam itu hanya sifatnya pajangan semata saja, bukan yang lebih ke substansi dalam kebijakan dan praktik di pemerintahan di Indonesia sendiri. Kedua, itu sistem politik yang kompleks dengan adanya patrones, nepotisme, dan jaringan kekuasaan juga berkontribusi terhadap budaya korupsi. Meskipun adanya tuntutan moral dan prinsip-prinsip Islam dan hukum anti korupsi, pelaksanaan seringkali lemah. Meskipun adanya tuntutan moral dari prinsip-prinsip Islam, korupsi sering terjadi karena dalam pengambilan politik itu lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok orang. Selain itu, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi juga memainkan peran dalam memperburuk fenomena korupsi. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki upaya memberantas korupsi, tetapi berada dalam kondisi tantangan yang besar terkait dengan sistem yang lebih
fragmentasi dan pengaruh patrones. Hal itu menyebabkan ketidakpuasan dalam sistem hukum dan pemerintahan, sehingga praktik korupsi seringkali lebih terlihat dan tingkat kepercayaan masyarakat itu semakin rendah. Sedangkan masyarakat di Arab Saudi meskipun mungkin tidak sepenuhnya puas dengan kebijakan pemerintah, seringkali menunjukkan loyalitas terhadap struktur pemerintahan karena adanya pengaruh historis dan budaya. Islam sebenarnya sudah cukup kuat menjawab kasus korupsi karena Islam memiliki prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Begitu juga dengan agama lain yang menerapkan kebijakan untuk penganutnya. Masalahnya bukan karena ajaran agama yang kurang, tetapi pengimplementasinya yang belum maksimal, seperti yang dijelaskan dalam jurnal Kebangkitan Konservatisme Islam, Politik Identitas, dan Potret Demokrasi di Indonesia. Ajaran Islam lebih seringkali digunakan sebagai identitas politik daripada sebagai pedoman untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, budaya patrones mempengaruhi praktik politik dan ekonomi. Di banyak negara muslim, praktik suap masih memandang hal ini sebagai suatu yang wajar. Maka ajaran Islam tentang anti korupsi akan sulit benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian banyak negara muslim termasuk Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekedar penerapan prinsip-prinsip Islam. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan praktek korupsi berlangsungnya. Meskipun terdapat kesadaran moral yang tinggi di kalangan individu atau kelompok masyarakat, jadi yang menjadi kendala bukan kurangnya ajaran Islam dalam mengatasi korupsi, melainkan bagaimana ajaran tersebut dipahami dan diterapkan dalam sistem pemerintahan dan budaya politik. Tanpa adanya reformasi struktural yang serius, prinsip-prinsip Islam ini tentang anti korupsi yang hanya menjadi idealisme namun sulit diwujudkan dalam praktek nyata di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.